Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Syabrina Tarigan dari Fakultas Agama Islam, kelas Komunikasi Penyiaran Islam reguler 2A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman dari 7 materi untuk memenuhi ujian akhir semester Ulumul Quran, dosen pengampu Dr. Ahmad Alim MA. 7 materi tersebut: 1. Kategorisasi surat Al-Quran. 2. Permisalan dalam Al-Quran. 3. Klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. 4. I'jaz Al-Quran. 5. Disiplin ilmu dalam Al-Quran. 6. Hikmah pengulangan ayat. 7. Hukum terjemah Al-Quran. 1. Kategorisasi surat Al-Quran. Surat-surat di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa kategori atau pengelompokan yang itu dalam kajian Ulumul Quran memiliki nama tersendiri atau istilah tersendiri. Al-Mufassalah dimasukkan dalam kelompok dari surah Al-Hujurat sampai An-Nas. Mu'allat dimasukkan kelompok surat-surat panjang. Hamim pendahulu. Kategori surat ini khususnya surat Ahlu Hamim atau Hawamim yang dibuka dengan pembuka Hamim itu memiliki keutamaan tersendiri yang disebutkan di dalam Ulumul Quran atau disebut dalam hadis. Allah jelaskan secara detail di dalam Al-Hawamim, surah-surah yang diawali dengan Hamim, konsep Al-Quran bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan produk budaya. Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Permisalan dalam Al-Quran. Permisalan di dalam Al-Quran itu memiliki banyak sekali faedah atau tujuan, baik sebagai tazkir, memberikan peringatan atau memberikan al-wadhu atau mu'idzah, atau memberikan motivasi atau larangan. Tujuan-tujuan amsal permisalan di dalam Al-Quran itu menonjolkan sifat yang sifatnya abstrak ke dalam bentuk yang konkret, sehingga bisa dirasakan dan dipahami oleh indera manusia. 3. Klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Tafsir itu tujuannya untuk memperjelas isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada kita semua manusia. Tafsir ini juga untuk memahami kitabnya Allah yang diturunkan di bumi ini melalui lisan Nabi SAW dan juga menjelaskan makna-makna kandungan yang terdapat di dalamnya, sehingga Al-Quran bisa dijadikan pedoman sebagai jalan hidup bagi manusia, supaya mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. 4. Klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama, tafsir yang merujuk kepada kajian bahasa Arab. Yang kedua, tafsir tidak ada uzur bagi seorang pun untuk memahaminya. Secara lafaz-lafaz, semua orang paham. Yang ketiga, tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Yang keempat, tafsir yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu seperti yang gaib. Yang keempat, i'jaz Al-Quran. Secara etimologi, mu'jizat berasal dari kata jaza yu'jizu i'jaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya disebut mu'jiz. Tambahan tamarbutoh di akhir kata mu'jiz sehingga menjadi kata mu'jizah menunjukkan kata mubalaghah, artinya yang sangat melemahkan. Aspek kemukjizatan Al-Quran. 1. I'jaz al-lughah. Tidak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. 2. I'jaz akbar. Di dalam Al-Quran banyak berita atau kabar dari kisah-kisah terdahulu dan membawa berita gaib seperti surga dan neraka. 3. I'jaz ilmu. Keajaiban ilmu sains dan teknologi sudah dipaparkan dalam Al-Quran sebelum para ilmuwan mengetahuinya. Al-Quran sudah menerangkan dulu. 4. I'jaz al-tashri'i. Sifatnya rabbaniyah atau bersandar kepada Allah dan memanusiakan manusia. Syariat Islam itu adil, pertengahan atau tidak menyulitkan, tidak israf. I'jaz at-tashri'i ini mencakup segala hal, cocok untuk segala jamak. 5. Disiplin ilmu dalam Al-Quran.
Segala sesuatu yang ada di dunia dan di akhirat itu semua sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an, surah Al-An'am ayat 38 dan surah An-Nahl ayat 89 yang dinukil oleh Imam As-Suyuti sebagai dalil bahwa semua ilmu telah termaktub dan tercantum di dalam Al-Qur'an. Ilmu-ilmu teknis yang dibutuhkan manusia sudah ada semua, apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah manusia. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi, di dalam Al-Qur'an itu sudah sangat lengkap. Allah tidak meninggalkan sedikit pun di Al-Qur'an, yaitu suatu apapun sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu sebagai sumber dari semua ilmu. Ketika orang itu menjauhi Al-Qur'an, ia sedang mendekati kegelapan, dan ketika orang itu mendekati Al-Qur'an, ia telah mendekati sumber ilmu dan sumber cahaya. Hikmah pengulangan ayat. Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan bahwa ikrar atau takrir pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu lebih baligh daripada taukid itu. Dan pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu termasuk bagian dari kefasihan dan keindahan di dalam Al-Quran. Contoh, ikrar atau takrir pengulangan dalam Al-Quran itu bisa dalam bentuk kata yang diulang-ulang. Pengulangan dalam Al-Quran itu tujuannya untuk takzim, pengagungan supaya manusia menganggap perkara itu besar dan bukan perkara yang kecil. Mempelajari hikmah pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu supaya kita tahu bagaimana faedah ikrar atau takrir pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran. Supaya Al-Quran itu membumi dan meresap di dalam dada kita sehingga Al-Quran itu menjadi fondasi di kehidupan kita. Hukum terjemah Al-Quran. At-tarjamah artinya memiliki makna turjuman atau tarjamah berasal dari bahasa Arab atau istilah ini bisa kita lihat di beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penterjemah atau terjemah itu artinya memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lainnya. Tarjamah juga terkadang memiliki makna tafsir sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Ibnu Abbas. Sebaik-baiknya penerjemah Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah orang yang memiliki keahlian secara khusus dalam menafsirkan Al-Quran. Terjemah ini memiliki banyak sekali manfaat, yaitu bisa mencerdaskan umat dan juga bisa menjadi jalan atau sebab orang-orang yang mendapat hidayah, salah satunya itu melalui jalur terjemah. Cukup sekian presentasi rangkuman materi Ulumul Quran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata dan penulisannya. Semoga kalian yang melihat video ini semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.